seringkali biasanya sport washing tuh sangat bersentuhan dengan rezim-rezim yang dianggap memiliki citra negatif atau diktator lah bahasanya. Ternyata mereka memandang Qatar itu dan caranya sangat berbeda dengan kita. Dan salah satu cara berada di level elit adalah menunjukkan dia bisa menyelenggarakan event-event internasional. Hello fellas, welcome to FP Talks, Global Issue, Local Voice. Balik lagi sama podcast kita kali ini. Ini merupakan podcast perdana kita di tahun ini. Dan tentunya kita akan mengulik tentang isu-isu yang menarik di sini. Dan isinya pasti daging semua. Karena kita mendatangkan narasumber yang sangat menarik di sini, yaitu Mas Radityo Dharma Putra. Mas Radityo Dharma Putra ini merupakan dosen dari Hubungan Internasional Universitas Airlangga dan juga merupakan penggemar dari olahraga sepak bola yang berkaitan dengan isu yang kita akan bahas kali ini. Mas Radit, apa kabar? Baik. Cuma belum ngopi nih, jadi agak ngantuk pagi-pagi. It's been a pleasure to have you here, Mas Radit. Thank you udah ngeluangin waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Sebelumnya izinkan aku juga memperkenalkan diri. Nama aku Fatih yang akan membantu acara ini dan tentunya dengan partner saya yang gak kalah keren ya, yaitu Syafa yang akan sekaligus menjadi partner diskusi kita pada isu kali ini. Jadi isu yang kita mau bahas kali ini adalah yang berhubungan dengan dekat banget nih sama kita nih. Kita di perkuliahan bahas, di tongkrongan bahas, bahkan kita kalau buka sosmed pasti ngebahas ini, dua hal ini, yaitu sepak bola dan politik. Nah, di dalam itu terdapat istilah nih Mas, yaitu sport washing. Nah, sport washing itu menurut aku ya, aku nih jujur baru tahu istilah itu setelah kemarin FIFA World Cup 2022. Yang di Qatar itu kan ada beberapa sumber-sumber yang media-media yang membahas tentang isu sport washing ini. Karena aku emang datangnya untuk nonton olahraga sepak bola ini karena aku cinta pure penggemar sepak bola tentunya. Kayak cuma sebagai hiburan, dan untuk urusan intrinsik politiknya ternyata serumit itu setelah aku baca-baca. Nah, lebih lanjutnya aku mau nanya nih ke Safa dan Mas Ari terkait pendapatnya tentang sport washing yang lebih dalam. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu menurut Mas Ari dan Safa ini apa itu definisi dari sport washing? Mungkin dari Safa dulu ya. Iya. Safa boleh kasih pendapatnya tentang sport washing ini, boleh dong share ke kita. Thank you Fatih buat pertanyaannya. Jadi kalau kita bahas tentang sport washing ini sebenarnya cukup menarik ya, karena isunya juga cukup hangat dan siapa sih anak cowok yang gak suka bola ya. Dan ketika kita mendengar istilah sport washing itu jujur pasti kita merasa ini ternyata sebuah hal yang kompleks ya, dimana olahraga pun juga bersentuhan banget sama politik. Jadi aku di sini mau ngambil definisi sport washing menurut ini aja sih. Australian Human Rights Institute-nya University of New South Wales. Jadi sebenarnya menurut dari Australian Human Rights Institute bahwasannya sport washing itu merupakan the use of sport to redirect public attention away from unethical conduct. Jadi kalau kita interpret itu sebenarnya sport washing itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh baik itu negara atau suatu entitas yang tujuannya adalah redirect the public attention. Artinya kita berusaha mengalihkan atensi publik dari sesuatu yang sifatnya mungkin tidak etis. Apa yang dilakukan oleh negara, misalkan seperti permasalahan HAM, kondisi ekonomi dan lain-lainnya, sehingga dianggap sport ini bisa menjadi tools untuk menciptakan reputasi yang positif. Jadi mengalihkan permasalahan-permasalahan yang terjadi atau permasalahan yang dianggap mungkin tidak etis secara politik. Tapi kalau misalkan dari kesimpulanku sendiri ya, sport washing itu sebenarnya merupakan praktik yang dilakukan oleh aktor yang menggunakan olahraga sebagai alat untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi internasional serta mengalihkan perhatian publik terhadap permasalahan sosial dan moral yang terjadi di suatu rezim tertentu. Jadi kalau kita berbicara soal sport washing, sebenarnya
selain juga berusaha untuk mengalihkan public attention, itu di beberapa indikasi yang dituding memiliki keterkaitan sama sport washing itu juga ada kaitannya dengan meningkatkan reputasi, mencari legitimasi internasional, di mana seringkali biasanya sport washing itu sangat bersentuhan dengan rezim-rezim yang dianggap memiliki citra negatif atau diktator lah bahasanya, sehingga mereka berusaha untuk menggunakan sport nih sebagai alat untuk memberikan harapan lah kepada masyarakat bahwasannya kehidupan mereka akan jauh lebih baik, walaupun mungkin hanya sesaat ya dari penyelenggaraan olahraga itu aja, tapi itu tidak cukup sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Jadi memang kalau kita berbicara soal sport washing itu mungkin ada 3 kata kunci sih: redirect public attention, terus in search of legitimacy, sama meningkatkan reputasi juga. Oke, sama. Langsung lanjut deh ke Mas. Menarik ya. Kalau aku mungkin melihatnya justru kita harus mundur dikit. Safa tadi jelasin macam-macam ya soal sport washing, soal reputasi, soal pengalihan isu, ingin melihat sesuatu yang berbeda. Tapi kayaknya kita harus mundur dulu deh. Mundur melihat bahwa kadang kita yang naif sebagai fans olahraga atau fans sepak bola ini, kita naif melihat bahwa sepak bola itu nggak ada hubungannya sama politik. Udah lama banget tuh sepak bola tuh selalu terkait erat banget sama politik. Dulu pernah ada perang antara El Salvador dengan Honduras tahun 69-70 yang bertepatan dengan Piala Dunia. Jadi konfliknya berdekatan erat atau berdekatan terjadinya dengan Piala Dunia tahun 70. Sempat jadi isu besar. Terus kalau yakin mungkin teman-teman belum lahir juga tahun 9, aku juga belum. Tahun 98 Piala Dunia pertama yang aku tonton. Itu ada pertandingan antara Amerika Serikat dengan Iran yang sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun mereka berkonflik. Terus ternyata mereka hadir di satu pertandingan yang sama, berusaha untuk membuat seakan-akan itu nggak ada apa-apa. Jadi sepak bola itu selalu dipakai untuk menjadi alat politik. Kita tahu bahkan sebelum 2022, 2018 ketika Piala Dunia di Rusia juga sudah jadi masalah kan. Kita tarik mundur sedikit, Beijing, Cina sudah berkali-kali melakukan menjadi tuan rumah Olimpiade. Itu juga jadi salah satu penanda. Belum lagi kalau kita mundur ke Afrika Selatan, ada film bagus judulnya, aku lupa judulnya apa ya. Pokoknya menceritakan bagaimana Nelson Mandela menggunakan rugby sebagai salah satu cara untuk mempromosikan negaranya kuat. Jadi dia menang Piala Dunia menggunakan rugby sebagai alat politik, tapi juga sebagai alat menyatukan negara. Jadi nggak hanya dipakai untuk urusan mengalihkan isu bahwa negaranya punya masalah di dalam, tapi menurutku juga bisa banget dipakai untuk aspek politik lain. Cuman memang yang jadi menarik karena 2022 ini untuk pertama kalinya Piala Dunia dilakukan di Timur Tengah lah kira-kira gitu. Di negara yang secara catatan HAM punya problem catatan demokrasi. Aku inget banget tuh pas 2020 kayaknya ya, ngobrol sama teman-teman, kapan lagi nih kita lagi di Eropa, lagi punya tabungan, bisa nggak ya kita datang ke Qatar. Ternyata mereka memandang Qatar dengan caranya sangat berbeda dengan kita di Indonesia mungkin nggak pernah peduli ya. Qatar jauh dan lagi sama-sama negara mayoritas muslim. Tapi buat banyak orang di belahan dunia yang lain, terutama di Eropa, di Amerika, Qatar itu punya catatan buruk dalam konteks HAM kan. Belum lagi betapa banyak pekerja yang dikabarkan meninggal hanya dalam upaya mempersiapkan Piala Dunia. Itu catatan buruk itu yang kemudian menurutku jadi banyak alasan kenapa banyak banget orang agak ragu ketika Piala Dunia dilakukan di Qatar. Padahal baik-baik aja kan ternyata. Nah di sini mungkin dilemanya ya, dilema moralnya. Di satu sisi Qatar menunjukkan bahwa dia berhasil menyelenggarakan Piala Dunia dengan sangat megah, mungkin jauh lebih megah dibanding dengan negara-negara lain. Di saat yang sama Qatar punya catatan buruk soal kemanusiaan. Itu gimana kita menyikapinya? Itu yang mungkin jadi catatan menarik ya. Sebelum kita masuk ke gimana sih negara ini menggunakan Piala Dunia atau menggunakan event sports, kalau beberapa analis bilangnya bukan event sport doang, mega sporting event. Jadi kayak Olimpiade, pembukaan Olimpiade kayak gitu, untuk jadi alat negara
ke depan. Kayaknya menarik banget tuh kaitannya dengan banyak hal ya, reputasi, kemampuan dia mempengaruhi negara lain, soft power dan lain-lain. Belum lagi kalau kita lihat tuh Mas Fatih pakai bajunya Chelsea. udah lama banget tuh, apa namanya, isu soal siapa pemilik klub di Inggris di liga yang paling besar perputaran uangnya, paling prestisius, tuh pemilik klubnya kalau nggak dari Timur Tengah, dari Rusia, sama sekarang dari Amerika tuh. Semua rebutan. Kayaknya dulu pernah ada bilioner mantan presiden Thailand juga punya klub. Leicester City, Mas. Iya, jadi kayaknya Leicester itu Everton ya waktu itu juga lumayan. Leicester ya yang apalagi waktu itu juara 2016. Itu debatnya banyak banget tuh. Fansnya gimana coba? Fans di satu sisi ngeritik negara Timur Tengah, tapi kan mendukung klubnya kan? Gimana dong? Nah itu tuh kayaknya banyak banget isu yang bisa kita bahas ya. Ya, pastinya seru banget kalau ngomongin tentang kontroversi di dunia olahraga gitu kan. Dan aku pengen mau nanya lagi nih Mas, kayak sama Safan nih, mungkin bisa menjawab nggak sih kalau misalnya apa sih tujuan utamanya tuh negara-negara ini melakukan sport washing dan apa manfaatnya gitu bagi negaranya? Karena kita bisa melihat kayak seperti Safa yang tadi bilang, kayak untuk membersihkan nama baiknya atau membuat negara itu menjadi kehilangan jejak dalam tingkatan rezim otoriternya, mungkin seperti itu. Tapi menurut Mas Ari dan Mas dari Safa ini gimana tentang tujuan dan manfaat utamanya itu? Dari aku dulu. Ya mungkin dari Safa dulu deh. Oke, nanti mungkin Mas Ade bisa nambahin juga ya. Jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya kita kalau mau berbicara soal tujuan sport washing ya, sebenarnya tadi mungkin udah ada di definisi ya, ada tentang bagaimana membersihkan catatan kotor, catatan buruk rezim, atau juga mau meningkatkan reputasi positif, atau mau mencari legitimasi. Tapi kalau mau kita tarik secara lebih jauh, sebenarnya tujuan dari sport washing ini juga punya apa ya, semacam bisa dikatakan sport sebagai sebuah olahraga itu kan menjadi salah satu media yang sangat populer ya. Jika kita berbicara soal olahraga, mungkin dalam konteks global, sepak bola itu mungkin menjadi salah satu olahraga yang paling dicintai di dunia. Jika kita berbicara soal basket, badminton, atau mungkin beberapa olahraga lain, memang terkesan cukup segmented biasanya. Ada di beberapa negara yang memang punya culture, punya militansi yang cukup kuat terhadap ikatan olahraga itu. Tapi kalau sepak bola itu sekarang udah menjadi roots hampir di setiap negara, di mana semua negara berlomba-lomba untuk masuk ke sana. Semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan citra positif, mendapatkan reputasi positif, mendapatkan pengakuan juga bahwasannya kita sebagai sebuah negara yang berada mungkin di wilayah tertentu, di wilayah yang kecil itu juga bisa make a huge difference. Contoh dengan apa yang mau dilakukan oleh Qatar, membuktikan bahwa Timur Tengah itu bisa mengadakan acara yang besar, Afrika dan juga lain sebagainya. Itu menjadi sebuah bukti bahwasannya tujuan negara itu juga mereka ingin proving bahwasannya mereka tuh bisa, asal mereka diberikan kesempatan. Nah, kesempatan ini kesempatannya seperti apa? Kalau kita mau melihat lebih jauh, ya ini sebenarnya udah merupakan sebuah simbiosis mutualisme juga antara negara dengan FIFA itu sendiri sebagai institusi internasional, karena sistemnya FIFA sendiri yang membuat negara itu menjadi semakin berbondong-bondong untuk masuk ke industri ini. Kalau kita lihat dari bagaimana caranya FIFA menentukan tuan rumah itu kan kita bisa tahu lah bahwasannya itu sangat erat kaitannya dengan voting yang dilakukan dari FIFA Executive Committee, dan dari beberapa tahun belakangan memang sudah cukup mengakar bahwasannya terkait dengan pemilihan, voting terkait tuan rumah Piala Dunia itu sangat erat kaitannya dengan intrik politik, dengan adanya upaya-upaya diplomatik di belakang layar, dengan adanya suap dan juga saling pengkhianatan di dalam exco itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara soal tujuannya, ya memang kembali lagi, semua orang, siapa sih yang gak suka bola? Semua pengen berbondong-bondong masuk ke industri ini, dan industri ini menghasilkan capital yang sangat besar. Entitas perusahaan swasta, perusahaan multinasional, mana yang gak mau invest duit besar-besaran ke sepak bola. Jadi memang tujuannya juga, ya kembali lagi, itu
bisa kita lihat dari situ. Kalau misalkan kita berbicara soal manfaat ya Mas ya, kalau manfaat yang normatifnya kan ya tadi kita bisa berbicara soal reputasi, soal legitimasi. Tapi I think yang menjadi concern dari aku adalah rezim-rezim yang kotor atau rezim-rezim yang membutuhkan sport washing ini sebenarnya seringkali menganggap bahwa manfaatnya itu sebagai obat bius, bisa kita bayangkan sebagai obat bius, dimana masyarakat itu mungkin dalam hidupnya selama 40 tahun, selama 20 tahun itu ngerasain tindakan-tindakan represif, pelanggaran HAM yang terjadi di mana-mana, ketidaknyamanan mereka di negara tersebut, kondisi ekonomi yang nggak stabil, dan mungkin mereka membayangkan hidup yang sempurna, hidup yang baik itu udah nggak ada di ingatan mereka. Mereka yang penting is all about survival. Tapi ketika sepak bola itu didatangkan ke negara, sepak bola itu didatangkan sebagai sebuah hiburan, mereka punya something adrenalin yang lebih keluar, lebih merasa bahwasanya ada secercah harapan bahwa mereka bisa bahagia walaupun hanya sesaat dengan mendukung negaranya di Piala Dunia. Terus bisa menikmati event sepak bola yang juga mereka sangat passionate, mereka sangat suka sepak bola. Jadi terlepas dari memang negaranya main atau enggak, mereka juga sangat happy untuk nonton sepak bola. Mereka mau spending money, mereka mau spend their times untuk nonton bola dan lain sebagainya. Dan ya seperti yang dikatakan di Netflix ya, FIFA Uncovered, bahwasanya itu ya hanya menjadi kebahagiaan semua. Mau bilang tuh ada video, ada dokumenterinya kan? Iya, aku nonton juga Mas. Jadi ya memang itu hanya menjadi kebahagiaan semu sebelum mereka kembali lagi ke realitas dunia nyatanya. Bahwasanya negaranya cukup problematik. Jadi selain dari yang tadi aku udah sebutin di definisi, mungkin kalau soal tujuan itu sih. Oke, nice. Jawaban dari Safa ya. Mas Ari ini gimana nih pendapatnya? Sebetulnya nggak jauh beda ya, tapi menurutku ada beberapa hal yang kita perlu bedakan. Kayaknya ada periodisasinya. Jadi ada momen ketika negara-negara ini ingin menyelenggarakan Piala Dunia atau mega event kayak Olimpiade itu dengan tujuan ingin meningkatkan reputasi negaranya, ya kan? Kita bisa lihat negara-negara, dan biasanya negara-negara ini negara-negara let's say middle power yang ingin naik, ingin diakui dunia, negara-negara G20 yang ingin dianggap layak untuk jadi bagian dari elit global. Dan ini negara-negara, misalnya kita bisa tarik mundur ke 2008, kalau nggak salah itu Olimpiade di Cina. Beijing. 2008 atau 2012 kalau nggak salah. 2008 karena yang 12 London. 2008 di Beijing kan. Terus habis itu Piala Dunia 2000 yang di Brazil. 10 itu di Afrika Selatan. Ya kan, itu negara-negara yang kita tahu ada di negara yang kira lapisan kedua lah ya, di antara negara-negara yang di atas great power, lalu di tengah itu ada middle power yang berusaha untuk menunjukkan dia bisa, kok kata Safa tadi kan. Tapi bukan cuma dia bisa, dia actively trying atau benar-benar mencoba untuk berada di level elit. Dan salah satu cara berada di level elit adalah menunjukkan dia bisa menyelenggarakan event-event internasional, walaupun harganya mahal banget. Iya. Jadi itu nggak dipedulikan kan oleh negara. Cina mungkin agak beda karena Cina uangnya lebih banyak daripada yang lainnya. Tapi bayangkan Brazil menyelenggarakan Piala Dunia itu di tengah-tengah, ada stadion yang posisinya persis di tengah-tengah hutan Amazon kan. Iya. Maracanã kan masih di kota gede. Ada nama, aku lupa nama stadionnya, itu persis di dalam hutan Amazon gitu. Jadi kalau waktu itu dibikinkan stadion, sekarang setelah Piala Dunia selesai, ya nggak dipakai stadionnya. Isinya sekarang jadi banyak sarang burung gitu kan. Jadi dampak itu nggak ada sebetulnya secara ekonomi. Kalau dulu kan argumennya, nanti akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Masyarakat bisa jualan, bisa dapat uang dari turis yang datang. Ya waktu itu, pas datang itu. Tapi kan habis itu udah selesai. Sementara yang dikeluarkan oleh negara-negara ini untuk dapat jatah tuan rumah, tadi Safa cerita soal dokumenter di Netflix. Boleh kan disebut Netflix? Iya, boleh. Itu menarik banget karena kan berapa banyak uang yang keluar hanya untuk melobi eksekutif komitinya FIFA supaya supaya bisa dapat jatah tuan rumah tuh. Belum lagi bikin stadion. Stadionnya kan ada stadion baru yang harus dibuat. Belum lagi dia harus meningkatkan kapasitas, membuat jalan segala macam infrastruktur. Terus habis itu uangnya kemana? Uangnya nggak ke Brazil, uangnya balik ke FIFA. Karena sudah ada peraturannya, sekian 10% itu akan masuk ke FIFA. Yang masuk ke Brazil cuma 2%.
Brazil, Afrika Selatan, negara-negara yang bahkan sampai sekarang ekonominya pun masih naik turun kan, tapi dia ingin tampil ke level global. Nah, yang periode itu mungkin sampai periode sekitar 2014 ya, ketika Brazil, Afrika Selatan tuan rumah. Begitu sesudahnya, dia geser jadi yang lebih erat kaitannya dengan definisi sport washing tadi, karena ini yang naik adalah rezim-rezim yang mungkin negaranya udah kaya, tapi dia butuh menghapus atau membuat apa ya, ingatan masyarakat global tuh sedikit bergeser tentang negara itu kan. Rusia 2018, Olimpiade Sochi, Piala Dunia 2022 di Qatar, dan gesernya itu jadi seakan-akan kayaknya ini semua untuk menutupi kebobrokan domestik, terutama bukan reputasi lebih tepatnya, kayaknya sudah dikritik soalnya. Kalau beda dengan negara-negara seperti Brazil dan Afrika Selatan, kalau mereka itu kan negara yang mau dianggap layak berdiri bersama dengan negara-negara besar. Sementara kalau negara-negara ini sudah gede, negara-negara Timur Tengah itu mungkin nanti twistnya agak beda, karena mereka caranya nggak cuma dengan bikin event, tapi dengan beli klub. Dia ingin punya presence atau punya kehadiran di kompetisi-kompetisi besar. Tapi kalau dalam konteks event itu memang akhirnya ada dua targetnya. Target masyarakat internasional ingin menghapus memori buruk soal citra buruk mereka yang dianggap melanggar HAM segala macam. Apalagi Rusia waktu itu habis selesai Crimea kan 2014, 18 dia naik jadi banyak sanksi segala macam. Dia yang menunjukkan itu. Kebetulan aku waktu itu pas baru pulang kan, gimana nih kita waktu itu pas 2016-15 aku Rusia udah mulai persiapan tuh. Jadi kota-kota yang kunjungi itu sedang ada persiapan mau bikin stadion segala macam. Dan kotanya kadang jadi bagus memang. Kota-kota yang dibangun. Tapi kan mereka nggak butuh itu, mereka sudah punya uang. Jadi mereka nggak butuh lagi reputasi yang itu. Dia pingin dilihat sebagai negara yang sekarang jadi baik. Gitu juga Qatar kan. Dan yang menarik tadi yang kalau menurut Safa tadi, dampaknya ke masyarakat yang datang juga. Jadi seakan-akan dikasih obat bius kan. Bagus banget tuh. Transportasi publik. Waktu itu Rusia malah kalau nggak salah ngasih tiket itu harganya murah. Visa gratis. Transportasi publik gratis. Banyak banget yang dijanjikan. Qatar juga melakukan hal yang sama kan. Jadi mereka ingin agar orang datang melihat bahwa mereka ternyata beda ya. Melupakan bahwa di saat yang sama mereka sedang melakukan sedang perang misalnya, atau sedang ada konflik dengan negara lain, atau bahkan sedang mengoperasi pekerja-pekerja di dalam negaranya. Itu mungkin target-target itu yang terjadi. Jelas bukan target ekonomi. Kalau target ekonomi bahkan tidak ada ini, bahkan sudah ada riset. Udah ada risetnya tuh, dampaknya tuh nggak gede. Dampak targetnya selalu reputasi dan tadi whitewashing. Baik itu ke dalam maupun keluar. Ke dalam kan kalau di Brazil tuh malah kalau nggak salah warga Brazil tuh nggak banyak yang pingin ada Piala Dunia, karena kan kondisi Brazil lagi secara ekonomi itu lagi jelek banget. Yang menderita di bawah banyak, kesenjangan sosial, kondisi masyarakat tuh buruk, ekonomi buruk, maka demo menolak Piala Dunia. Tapi kan Brazil waktu itu ngotot pokoknya kita harus diselenggarakan. Jadi banyak banget negara yang justru ke dalam tuh di satu sisi dia kasih obat bius, fans jadi senang karena ada bintang-bintang yang datang, dan di saat yang sama dia tetap mengoperasi karena ada kelompok-kelompok yang pasti nolak. Nah yang menarik kan katanya Indonesia, mungkin bahasa nanti Indonesia kan katanya mau nggak akan Piala Dunia nih. Mungkin jadi menarik nih. Kayaknya harusnya 20.000 berapa ya Indonesia tuh mau bid. Mungkin pasnya 2045 lah. Oh dipas-pasin. Katanya periode 2. Periode 2 lah. Saya udah cukup mampu untuk beli tiketnya. Tapi menarik banget nih. Kita bertiga mungkin udah nonton serial Netflix FIFA Undercover ya. Di situ kan dijelasin pertama kali sport washingnya FIFA itu kapan. Kayak kalau menurut Netflix itu series itu pas di Argentina itu tahun 1978 pada zaman Joe Havelange sebagai presiden. Nah, cuman aku mau nanya di sini kayak pertama kali Mas Ari dan Safa ini sadar ada sport washing di sepak bola itu pada event-event Piala Dunia kah atau apa? Mungkin kita bisa tanya ke Mas Ari dulu deh. Kapan ya?
menarik pertanyaannya nih. Kapan ya nyadar bahwa ada sport washing? Mungkin aku dulu juga naif sama ya, namanya baru kenal bola di zaman tahun 98, sudah Piala Dunia 98 di Prancis. Terus habis itu jadi fans Prancis gara-gara itu juara dunia. Tapi mungkin baru nyadar setelah gini deh, kita kan nggak pernah mikir siapa pemilik klub ya. Iya. Siapa sih yang nyadar pemilik klubnya siapa, dia punya bisnis apa? Kita nggak pernah nyadar. Aku ingat banget tahun 2000-an awal, 99 ketika aku mulai seneng bola tuh aku dibeliin buku sama tanteku, buku soal Liga Italia waktu itu. Liga yang sampai sekarang terkenal banyak banget ini kan, skandal. Calciopoli ya. Waktu itu apalagi aku penggemar Inter Milan waktu itu. Jadi kayak wah ini gara-gara ada skandal di dalam. Terus dari situ sebenarnya udah mulai nyadar bahwa pemilik klub ini ternyata problematik ya. Pemilik klub yang satu pengusaha minyak. Pemilik Inter waktu itu Massimo Moratti, dia pengusaha minyak kan kalau nggak salah. Dan kita nggak tahu uang dari mana ya, dia pakai untuk mendatangkan semua banyak pemain itu kan. Begitu juga sebaliknya, pemilik rivalnya Inter waktu itu AC Milan adalah Silvio Berlusconi yang kemudian jadi Perdana Menteri Italia. Kayak lah ini politik banget. Di situ sebenarnya tahun itu awal-awal senang bola tuh udah nyadar bahwa bola ini nggak seperti yang dibayangkannya, kita cuma nonton terus have fun gitu. Enggak juga. Ternyata kalau gara-gara buku itu, karena buku itu cerita soal siapa pemilik klub, siapa pemain bintangnya. Cuman dari situ kayak ada pemilik klubnya ini ya. Terus berhubung karena fans Inter dan fans Milan, kita ribut terus salah satu sahabat baikku. Kita jadi ejek-ejekan pemilik klub kan. Wah, pemilik klubmu ini nih pemimpin yang korup gitu, pemilik klubmu pebisnis yang juga sama bermasalahnya. Dari situ sebenarnya terus udah mulai ngerasa bahwa ini politis banget. Terus mungkin momennya adalah ketika 2006 Roman Abramovich beli Chelsea. Itu udah kayak bentar. Kayaknya 2003 Jadi beli Chelsea-nya 2003 tapi aktif mulai ngambil. Iya, karena kan 2005 dia terus 2005 Chelsea juara 2006 ya Chelsea juara Liga Premier. Dari situ tuh udah kayak mendukung Arsenal ya. Arsenal waktu itu gelar terakhir Liga Premier Arsenal. Jadi kayak wah Chelsea ini gila banget, semua pemain dibeli. Terus di belakangnya ada oligark Rusia. Itu udah kayak ini ada yang salah nih kan. Terus tapi kok lama-lama jadi ada oligark Rusia yang lain. Arsenal juga waktu itu mau sempat dibeli sama Alisher Usmanov. Sama kan? Ini juga salah satu oligark juga. Jadi kayak loh, kok jadi semuanya waktu itu ada serombongan orang Rusia yang beli klub di Inggris. Habis itu generasinya jadi generasi Manchester City. Ketika Sheikh Mansur. Sheikh Mansur. Uni Emirat Arab ya? Uni Emirat Arab. Emirat Arab kan datang langsung beli klub. Kayak wah. Itu momennya. Jadi itu bahkan belum ada Piala Dunia, belum pakai yang itu ya. Belum sampai di konteks sport washing, tapi dari waktu itu udah kayak terus Rusia invasi konflik di Crimea. Habis itu Uni Emirat Arab kita tahu, apalagi waktu itu aku di UK ya, 2014 punya teman baik orang Scotland, dia kerja di maskapai. Dia cerita soal salah satu sponsor Arsenal nih, Emirates. Dia cerita aku nggak akan pernah aku mau naik Emirates, tapi aku nggak mau naik Qatar. Jadi kenapa? Kita nggak ada yang tahu kan. Qatar tuh ternyata dia cerita di dalam perusahaannya tuh gini-gini, dalam negaranya gajinya rendah, disiksa segala macam. Kita kayak lah, tapi dia ngasih duit ke Barcelona kemarin kan, waduh banyak banget nih. Ternyata kita dari situ aku baru nyadar sih kayak wah gila ya, kita ada rasa bersalah nggak sih ketika kita nonton bola mendukung tim, tapi di saat yang sama nih sponsornya datengin main 120 juta kayak Paris Saint-Germain datengin Messi, datengin Neymar, tapi dengan uang yang dipakainya tuh di negaranya untuk itu tadi, untuk merepresi orang, untuk nangkepin orang. Kayak wah gimana ya kalau kayak gitu. Aku nggak tahu, jadi sampai detik ini aku masih nggak bisa. Tapi momennya mungkin itu ya, nggak yang tiba-tiba langsung sadar, tapi gradual, pelan-pelan kayak udah tahu bahwa ada politik, ada yang janggal nih. Kalau aku itu sih kayak momen-momen. Kalau sama kapan?
Kalau aku mungkin ini ya, kalau mau kita pakai yang lebih teoritis sih, tadi kan Fatih udah cerita ya, bahwasannya itu di 1978 kan di Argentina memang kalau kata Netflix Uncover ya, itu ada bibit-bibit indikasi awal dari munculnya praktik-praktik sport washing. Cuma mungkin aku nggak mau terlalu jauh ke sana. Aku mau kayak Mas Radit aja, kita based on personal experience. Jadi kalau aku tuh sebenarnya ngerasa ada kejanggalan itu memang semenjak PSG dibuat jadi lebih besar-besaran sih, karena kalau aku baca sejarah klubnya Ini jadi kelihatan banget gini ya, beda generasi ya. Aku ngomong Inter Milan 98. Canda. jadi kalau aku lihat sejarah klub PSG itu sebenarnya sebelum mereka datang, sebelum Qatar datang ini, PSG bahkan bukan sebuah klub yang diperhitungkan di Liga A. Mereka adalah klub yang mereka berbasis di ibu kota yang sangat diminati oleh berbagai macam orang di seluruh dunia, tapi mereka bukan kiblat sepak bola negara. Kalau kita ngomong Prancis, siapa sih yang nggak tahu Olympique Marseille, Lyon, terus habis itu Lille, yang memang setiap tahun selalu compete untuk pengen jadi juara. Mereka punya roots untuk di sepak bola Prancis. Tapi datanglah Qatar dengan uang yang sangat besar, dan yang menarik adalah Qatar itu nggak cuma ngebawa uang sebenarnya, nggak cuma ngebawa as a fresh money yang mereka mau invest. Mereka benar-benar bawa line up yang benar-benar kuat, dan line up-nya ini benar-benar terstruktur, gimana mereka datang ke PSG, membeli PSG melalui KSI, Qatar Sport Investment, dan mereka punya orang yang memang benar-benar dipercaya bahasanya oleh pemerintah Emir Qatar untuk bisa memimpin proyek ini lah. Lalu datang itu Nasser Al-Khelaifi, dia bangun media, Bein Sport dan lain sebagainya. Mereka ya seperti layaknya sebuah klub bola ya, yang baru punya duit pasti spend money untuk beli pemain jor-joran. Dan sebenarnya yang menariknya tuh, aku tadinya menganggap oke, ini udah ada kejanggalan, tapi yang memperkuat itu sebenarnya skandal yang diceritain di FIFA Uncovered itu. Jadi memang Michel Platini pada saat itu menjadi presiden UEFA ya, di sekitar tahun 2010 atau ya around that lah, di tahun segitu. Dan pada saat itu memang kan momen-momen kritis menjelang voting ya. Dan diceritain di situ bahwasannya delegasi Qatar itu secara mendadak tiba-tiba datang ke Prancis. Ini mungkin cerita story behind aja ya. Ini mungkin pendekatannya diplomasi di balik layar. Mereka datang ke Nicolas Sarkozy. Mereka udah tahu sebenarnya. Pada saat datang apa yang mereka inginkan masing-masing itu sebenarnya mereka sudah sangat menyadari bahwasannya Qatar butuh suara dari UEFA, butuh suara pengaruh dari Prancis juga melalui Michel Platini untuk bisa memenangkan mereka sebagai tuan rumah. Sarkozy tahu bahwasannya dealnya yang mereka bisa dapat cukup besar. So mereka basically simbiosis mutualisme, shake hand, nggak ada something yang diperdebatkan. Dan Sarkozy bisa dikatakan dalam tanda kutip di sini menyandera Platini. Platini sendiri yang ngomong, saya tuh serasa suara saya udah dibeli sama Sarkozy, bahwa saya disuruh sacrifice itu, dan at the end of the day ya voting jatuh ke tangan Qatar dengan semua resources yang mereka punya, dengan semua taktik strategi politik yang mereka punya. After itu ada kesepakatan juga terkait pembelian alat-alat militer dan juga tadi pembelian PSG. Jadi kalau dari aku sih mungkin kecurigaan tentang sport washingnya dari situ, karena Qatar cukup masif untuk melakukan itu sebenarnya. Oke, Saf, menarik banget menurut Mas Ari dan Safa pertama kali tahu istilah sport washing ini. Cuman kita harus beralih ke segmen selanjutnya, itu kita nih sempat ada mini survey nih Mas di Instagram. Instagram, oke. Iya, di mana ada audiens di sana, kita ngasih Q&A di mana pernah dengar nggak istilah sport washing. Ternyata lumayan imbang, 43% tahu, dan yang baru dengar itu 57%. Nah, terus kita nanya juga nih Mas di sana, kayak menurut kamu apakah FIFA World Cup dipakai untuk bersihin citra negara tuan rumah? Iyanya itu 91% dan nggak murni sepak bolanya itu 9%. Berarti orang-orang tuh banyak yang menyadari kalau misalnya di FIFA World Cup ini banyak dipakai untuk bersihin citra negara tuan rumah, dimana yang setuju itu 91%. Dan selanjutnya kita juga tanya oper Q&A di Padlet, kita ngirim link Padlet di Instagram juga, dimana kita ada satu pertanyaan nih, apa alasan negara mengincar posisi tuan rumah Piala Dunia? Jadi fun fact ya, seperti yang kita tahu, dimana
bidding Piala Dunia itu kan selalu dilakukan kayak dua negara langsung kan, nggak satu negara. Jadi misalnya kayak kemarin kata Rusia, terus USA sama satu lagi USA, UK, terus habis itu and so on. Iya, langsung untuk 2 periode kan. Nah, untuk 2 periode. Jadi di sini ada pertanyaan nih, apa alasan negara mengincar posisi tuan rumah Piala Dunia? Tapi kita udah sempat bahas kan tadi. Iya. Udah sempat bahas, jadi next question aja langsung ke closing statement masing-masing. Misalnya kesimpulan closing statement dari Mas Ari itu baik kayak tentang sport washing ini tuh apakah akan terjadi dalam jangka panjang atau kita tuh mulai bisa memisahkan antara sepak bola dan politik, kayak ini tuh akan berjalan terus atau akan ini sih pada kita bisa penonton sepak bola itu lebih kritis dalam melihat sepak bola sekarang. Siapa dulu apa aku dulu nih? Mungkin dari Safa dulu deh. Oke. Kalau dari aku sebenarnya closing statement aku mau nanggapin sedikit sih soal tadi yang dibilang sama Fatih soal kenapa sih pemilihan Piala Dunia itu dilakukan untuk 2 periode langsung atau lebih. Sebenarnya kalau kita melihat dari roots ya, sejarahnya FIFA itu sendiri, di mana pertama kali Piala Dunia dilaksanakan sampai sekarang, memang secara konsisten sebelum era abad ke-21 atau tahun 2000-an itu memang selalu dilaksanakan untuk satu periode. Tapi yang menjadi masalah besar dari FIFA as a institution ya sekarang adalah bahwasannya FIFA ini sudah mengakar culture yang bisa dikatakan dalam tanda kutip korup, dalam tanda kutip ingin instan, ingin cepat dapat pemasukan, dan mereka ingin mengamankan, mau secure secepat mungkin siapa yang mau jadi tuan rumah Piala Dunia. Oleh karena itu sistemnya menjadi lebih berubah. Jika kalau kita dulu berbicara satu voting executive committee untuk satu periode, sekarang mungkin bisa jadi 2 periode, atau di masa depan dalam 5 tahun ke depan mungkin tidak bisa dipungkiri bakal jadi 3, 4, kita nggak akan ada yang tahu karena semua berbasis pada ya tadi sifat FIFA yang udah semakin mengakar, ketamakan, kerasukan tuh pengen cepet-cepet, yang penting kita bisa ngamanin Piala Dunia untuk beberapa tahun ke depan. Kenapa sih kok mulai muncul fenomena kayak gitu? Karena negara juga sebenarnya udah sadar untuk menyelenggarakan Piala Dunia, event mega sport itu membutuhkan biaya sangat besar, dan secara long term itu tidak akan menguntungkan mereka. So negara-negara yang tadi dibilang soal Mas Radit yang udah nggak perlu lagi duit, udah nggak butuh lagi duit, itulah yang jadi sasaran empuk mereka untuk bisa mendapatkan status sebagai tuan rumah. Itu yang mereka kejar, dan ya di masa depan kita mungkin aku menghimbau untuk kita nggak usah terlalu kaget kalau seandainya akan begitu banyak nanti negara yang kita lihat terlibat perang, terlibat kasus dalam konteks situasi internasional yang akan lebih jor-joran untuk bidding Piala Dunia dan lain sebagainya, karena ini udah menjadi sebuah sistem dan tidak ada yang mau break di sistem itu. Di FIFA sendiri secara internal oke, kita udah bilang bahwasannya Sepp Blatter udah mundur. Memang sistem ini dibangun di masanya dia, tapi kita tahu Gianni Infantino ini juga tidak merubah sistem. Dia hanya mencoba memperbaiki pelan-pelan citra FIFA, tapi at the same time sistemnya tetap tidak berubah, bahkan justru lebih parah. Jadi kalau menurutku ya closing statement dariku, jangan kaget bahwasannya sport washing ini akan terus berlanjut dan negara ini akan semakin berlomba-lomba untuk masuk ke sepak bola dengan kepentingan yang lebih beragam. Jadi bagi kita sebagai penikmat sepak bola, ya kita bisa memilih sebenarnya untuk mau menonton sepak bola ini as a hiburan atau mau kita menganggap sepak bola itu lebih dari sekedar hiburan. Tapi yang jelas apapun yang terjadi jangan sampai kita mengorbankan aspek sepak bolanya, karena aspek sepak bolanya ini yang bisa jadi korban kalau seandainya negara ini terlalu tamak, terlalu masif untuk melakukan itu. Kita bisa lihatlah jadwal-jadwal kompetisi, jadwal-jadwal penyelenggaraan event yang makin gak masuk akal, bahwasannya pemain bisa dipaksa 2-3 kali seminggu buat main, padahal secara physically dan stamina ada semua cedera. Iya, semuanya cedera, susah buat recover. Jadi ya at the future aku sih berharap bahwasannya ada upaya yang jauh lebih masif, upaya yang jauh lebih signifikan untuk ayo kita sama-sama bukan hanya sekedar menikmati sepak bolanya, tapi juga kita harus paham bahwa sepak bola itu
seperti yang kata Sepp Blatter ya, itu akan selalu bersentuhan dengan politik kalau kita berbicara dalam konteks penyelenggaraannya. Jadi ya kita harus lebih aware sama itu dan kita bisa memilih untuk apakah kita mau support atau enggak, seperti itu. Oke. Aku nih, Mas Aril. aku dua poin ya. Poin pertama yang lebih praktis realistis, menyambung apa yang disampaikan Safa, ini nggak mungkin berhenti. Sudah lama dan sudah jadi tradisi dan akan semakin menguat penggunaan sepak bola atau bahkan olahraga secara lebih umum sebagai alat negara untuk mencapai tujuan, baik itu reputasi, memperbaiki image dan segala macam. Bahkan sekarang klub bola bukan lagi antar klub dan antar perusahaan. Kalau dulu kan sponsornya perusahaan. Sekarang ini antar negara nih konfliknya. Di Liga Inggris itu udah antar negara, antara Uni Emirat Arab, Saudi, Qatar, USA, Amerika. Kalau dulu zaman Abramovich dan orang-orang Amerika yang masuk di Liverpool, di Arsenal tuh masih ini, atau kayaknya MU juga sempat orang Amerika kan, Glazer, saudara itu keluarganya itu masih personal. Orang-orang yang punya uang, perusahaan yang dia membiayai itu. Sementara negara-negara Timur Tengah masuk bukan dengan personal, bukan dengan perusahaan, dia masuk sebagai negara. Jadi berhadapannya bukan dengan perusahaan atau dengan orang-orang, tapi dengan kekuatan keuangan Saudi, kekuatan keuangan Qatar. Jadi sudah, kita nggak bisa memungkiri bahwa ini situasinya udah kayak gitu. Termasuk ketika Saudi bikin Pro Liga, di Saudi semua diambil pemain besar. Bukan yang udah tua-tua doang, yang muda-muda pun diambil. Terakhir melesaikan Aston Villa yang masih sangat bagus, tapi tiba-tiba pindah. Poinnya adalah kalau udah secara realistis ini nggak akan berhenti. Ini akan terus berlanjut dan kita harus menerima bahwa itu bagian dari sepak bola. Jadi nggak bisa dipisahin lagi sepak bola dan politik. Kalau dulu masih banyak yang keluar-keluar harus dipisah, udah nggak bisa. Nanti ke depan makin akan parah karena bisa jadi negara-negaranya akan menggunakan betul klub-klubnya untuk promo sesuatu. Kan kita nggak tahu depannya. Tapi twistnya adalah argumen keduaku. Argumen keduanya adalah ada aspek normatif yang kita masih bisa pegang. Fans dan sepak bola itu tidak akan ada tanpa ada yang nonton, tanpa ada fan. Jadi kita masih punya agensi, kita masih punya power untuk menghentikan apapun yang diinginkan oleh pemilik modal ini. Jadi kalau kita merasa bahwa apa yang dilakukan negara atau yang dilakukan oleh klub yang mewakili negara ini ternyata bertentangan dengan apa nilai-nilai yang kita pegang, kita masih bisa boikot, kita masih bisa lakukan sesuatu. Ini yang kadang kita nggak ngerasa, karena kalau di Indonesia kan nontonnya jauh ya, kadang kita nggak perlu bayar ya. Iya. Jadi nonton tuh ya udah buat kita kayak gratisan nonton. Sementara kalau yang sesungguhnya klub kan dapat uangnya dari iuran anggota klub, dari fans. Mereka beli jersey, beli merchandise. Aku langganan tiap tahun membernya Arsenal yang paling bawah, tapi bukan yang paling tinggi, yang paling bawah dulu. Kayaknya sekitar 40 pound setahun, yang paling bawah again. Tapi poinku adalah fans dan kita tuh punya power. Jadi kalau nanti dilakukan sesuatu, negara-negara yang atau pemerintahan atau rezim yang sangat otoriter ke masyarakatnya sendiri ternyata mencoba sport washing, menghilangkan image itu, kita bisa hold them into account bahwa kita nggak terima kalau kamu tiba-tiba menghilangkan itu begitu saja. Gitu. Jadi yang dilakukan mungkin bukan dengan boykot, tapi kita bisa datang ke stadion lalu protes, ya kan? Itu yang kemarin rame pas Israel dan Palestina Israel mau ke sini kan? Ada argumen bahwa sebaiknya kita biarkan datang terus kita bikin stadionnya jadi menggelora dengan iya kan? Maksudku bisa dibikin kayak gitu. Di Eropa dilakukan gitu. Fans protes dengan cara itu. Sementara kita kadang agak naif karena kita nggak keluar uang. Itu aja sih. Tapi poinku adalah ada dua cara untuk melihat itu. Yang realistis penting, tapi yang normatif itu bisa kita lakukan juga. Kita bisa hold them. Kita bisa bikin mereka kapok kalau sampai mereka mencoba menghilangkan image itu. Karena yang mati tetap mati, yang diopresi tetap diopresi. Kita bisa mengingatkan mereka yang mengingatkan orang lain bahwa ini penyelenggara Piala Dunia bermasalah loh. Itu menurutku ya. Nah, ini pertanyaan iseng-iseng aja nih, jawab setuju atau enggak Indonesia bidding World Cup? Setuju atau enggak? Enggak.
Apa? Enggak. Oke, Nggak perlu diperjelaskan ya, nggak perlu diperjelas. Langsung saja. Jangan lupa tonton FP Talks ini di platform-platform sosial media, Spotify, YouTube bakal diupload dan kasih tahu di pendapat kalian. Nah, karena itu izinkan saya untuk menutup FP Talks kali ini. Sampai jumpa pada FP Talks selanjutnya. FP Talks ini akan memberikan terus isu-isu yang menarik dan pembicaraan-pembicaraan yang menarik. Sampai jumpa guys, we are signing out. Bye.